Jadi penyakit dalam kolbu itu kalau tidak segera diatasi, dampaknya ke sekujur tubuh itu pasti fatal. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Kita memang tidak bisa menyucikan jiwa kita. Nggak ada orang suci. Manusia itu pasti punya potensi salah. Ada potensinya. Ya. Tapi ingat, kesalahan itu diciptakan oleh Allah, bukan ingin menjadikan kita orang salah, tapi supaya kebaikan-kebaikan kita itu muncul. Sebab kalau yang salah tidak diciptakan, tidak ada ukuran bagi yang baik. Halo? Ibu tahu jujur? Baik, lawannya apa, Pak? Bohong. Bohong itu diciptakan bukan ingin menjadikan orang pembohong, bukan, tapi supaya jujur itu nampak. Sebab kalau tidak ada bohong, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak diciptakan sombong, bagaimana dikenali tawadhu? Nggak ada. Tapi yang jadi persoalan ketika sifat buruk yang tadi dianggap buruk itu tidak dijadikan sebagai ujian untuk melatih yang baiknya, malah diambil, diedarkan dalam dirinya, itu yang fatal. Karena itulah kemudian teruskan ayatnya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu seringkali mengedarkan keburukan, ya, fujur. Kalau sudah jadi perilaku, ya izin pelan-pelan. Misal ada rambatan keburukan, ya, ya, hati-hati kalau sudah nggak nyampe, bisa fatal, ya. Seperti baterai nggak nyampe ke atas, suaranya nggak keluar tuh. Baik, teruskan sebentar. Misal ini ada, saya turunkan nafas, terdengar suara saya insyaallah. Baik, tempatnya di kalbu, ini tempatnya. Saya dulu pernah jelaskan, ya, jadi supaya tidak terlalu meluas saya nggak ulang. Kalau merambatkan yang buruk disebut dengan fujur. Fokus. Dalilnya Quran surah 91 di ayat ke-7 sampai 8 dia. Baik. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujur, ya. Kenapa fujur didahulukan dibandingkan dengan takwa? Karena kecenderungan untuk mengerjakan yang jelek itu bagi sementara orang lebih mudah cepat dilakukan dibandingkan yang baik-baik. Yang baik itu butuh motivasi, Pak. Butuh motivasi kuat, tapi yang jelek itu seketika bisa masuk tuh. Fokus. Misal sifat iri masuk ke sini, dirambatkan, ya. Fujur saat dirambatkan, ya, kalau terpancar kebaikan disebut dengan fajar atau infajar. Itu rambatan kebaikan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-60, posisi paling kanan, ya, di pertengahan sedikit ke bawah. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajar, fajar. Ketika kami perintahkan pada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu, ya, kaumnya meminta Musa, tolong mintakan pada Tuhanmu, kami butuh mata air. 12, Pak, 12 golongan dimintakan oleh Musa kepada Allah. Kata Allah, difirmankan pukul batu itu terpancar 12 mata air. Fanfajarat minhu 12 aina. Pancaran kebaikan yang menghadirkan kebaikan-kebaikan itu disebut dengan fajar atau infajar, ya. Salat pertama yang kita kerjakan salat apa? Fajar. Kenapa disebut dengan fajar? Karena ketika azan dikumandangkan, kita respon dengan keimanan kita. Pancaran iman yang merespon azan itu disebut dengan fajar. Jelas, ya? Yang kalau dalam nuansa alamnya, ya, munculnya cahaya putih yang mengakhiri kegelapan. Di malam sudah sirna, dengan tandanya cahaya putih masuk. Kalau itu dalam dunia astronomi. Tapi dalam dunia tazkiyatun nafas, kenapa disebut dengan fajar? Salah satunya ketika iman kita bisa menangkap tuh, ya, panggilan dari adzan tadi keluar, terpancar dari sumbernya yang dalam. Pancaran kebaikan itu yang disebut dengan fajar. Tapi kalau yang memancar yang buruk, yang merambat yang jelek, berubah kalimatnya dari fajar jadi fujur. Ini. Makanya ketika sifat iri hati masuk ke dalam kolbu, merambat sampai ke tangan, ya, menulis hal-hal yang buruk, merambat ke lisan, bergibah pada saudaranya, maka pancarannya disebut dengan fujur, perbuatannya disebut dengan su'un. Tolong pahami dulu istilah ini, ya, nanti karena terkait dengan obat nantinya, ya. Tolong pahami istilah-istilah di Quran, karena nanti ada rumusan-rumusan yang sistematikanya ini mengarah kepada obatnya, solusinya. Saya cek dulu, rambatannya disebut apa? Halo? Fujur, baik. Kalau sudah jadi perilaku, apa namanya? Su'in, baik. Ada rasa iri.
Tiba-tiba begitu melihat acuh begini. Nah, acuhnya disebut apa? Su. Nulis yang tidak baik. Tulisannya disebut apa? Su. Perhatikan Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Su ketemu di situ. Ya. Awas, kita tidak bisa menyucikan jiwa kita karena dalamnya ada nafsu. Kecenderungan nafsu itu akan memancarkan sifat buruk, fujur, yang menghadirkan perbuatan buruk disebut dengan su. Jadi kalau penyakit kolbu itu masuk ke dalam jiwa seseorang, yang bermasalah bukan kolbunya saja, tapi semua unsur dalam dirinya itu akan ikutan bermasalah. Jelas di sini? Dan di sini kita tarik kesimpulan. Pertama, dampak penyakit kolbu itu lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit fisik. Karena saat dia menyerang kepada kolbu, otomatis semua elemen tubuhnya kalau tidak diobati itu akan ikut bermasalah, ikut sakit.